Aib kita mau belajar. Terima kasih Pak Gembala dan semua tim BGIS khususnya dan BGIP dan apa saja yang memberi kesempatan sejak hari Senin kemarin sampai hari ini. Kami ada di Cirebon dan dapat kesempatan yang luar biasa. Besok pagi kami balik ke Jakarta, lalu sore ke Bogor, Sabtu pagi saya ke Surabaya pemberkatan nikah, Sabtu malam pulang ke Papua. Hari ini seluruh dunia percaya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk apa dia naik? Ini yang kita mau pelajari. Tapi ada masalah. Ketika Tuhan Yesus mau berangkat, masalah ini terjadi. Dan ternyata masalah ini tetap ada sampai hari ini di dalam gereja Tuhan. Nah, apabila masalah ini tidak diselesaikan, maka berapa ratus kali lagi saudara dan saya merayakan memperingati kenaikannya ke surga tidak akan punya dampak apa-apa. Yang di Zoom, Instagram, Facebook jelas suara saya. Kalau Amos akan jawab bacaannya. Saudara, masalah apa? Mari kita lihat ayat dari Kisah Rasul 1 mulai ayat yang ke-6. Ini sudah tinggal detik-detik terakhir. Tuhan Yesus sudah mau meninggalkan mereka semua. Masalahnya di sini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka ini siapa yang berkumpul di situ? Maksud lupa. Mereka ini siapa? Murid-murid yang sudah mengiring Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Kurang lebih, kita nggak tahu pasti. Dari hal ini saya sebagai hamba Tuhan, dan saya ingin rekan-rekan hamba Tuhan menyadari, selama Tuhan Yesus mengajar, perhatikan 3 hal ini. Pernah nggak satu hari misalnya tertulis, aduh kepala aku pusing, hari nggak ngajar? Pernah? Bisa tanya pernah nggak? Yang kedua, pernah nggak Tuhan Yesus diganti oleh Nikodemus misalnya, oleh siapa? Pernah tidak? Bisa tanya pernah tidak? Sekolahnya Tuhan Yesus nggak pernah libur. Sampai itu jadi masalah bagi imam-imam, ahli Taurat dan orang Farisi. Hari Sabat pun sekolahnya Tuhan Yesus itu buka, betul atau tidak? Sampai itu jadi masalah. Nah, berarti mereka yang di ayat 6 ini adalah orang-orang yang betul-betul tidak ada 1 jam pun dalam 1 hari yang tak ketemu Yesus. Dan mereka ini orang-orang yang tidak pernah pulang ke rumah untuk liburan. Oh, amin. Betul. Berarti sehari itu berapa banyak pengajaran khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Nah, yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus masih on. Orang Cirebon bilang on itu. Tidak pintar. Lain, tidak pintar. Bukan Cirebon. Istilah sehari-hari apa? Goblok. Ini yang saya harus mikir. Kalau yang ngajar Tuhan Yesus, yang diajar masih miring-miring, bengkok-bengkok, apalagi kita yang ngajar jangan sombong. Lo ngerti nggak? Ini loh kegagalannya. Sampai hari ini saya tuh masih bertanya-tanya berapa kali diskusi belum terjawab. Jadi yang gagal ini gurunya atau muridnya? Renungkan ya. Ini kegagalan mereka. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Ini masalah nggak? Ayo anak-anak jawab. Hari ini sekolah minggu diajak gabung Sonong Separsia dan anak suami. Ya, lihat. Masalahnya apa? Ini sudah mau berangkat, ini semua berangkat. Tiba-tiba ditarik mundur lagi. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Hari ini saudara kita akan menemukan hal yang menyedihkan dan fatal terhadap mereka. Dan ini baru salah satu dari sekian banyak kegagalan mereka dalam mencoba atau mengerti firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Ini yang terakhir. Sebelumnya kalau sempat saya akan tunjukkan paling tidak 3-4 kali lah kegoblokan mereka ini yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Oke, ini apa? Ayo, saya sampai garu-garu dekat. Saudara jawab coba. Apa ini? Ayo, Om Jamin jawab kenapa? Senang bisa ketemu Om Jamin 3 kali. Semangat. Ayo, apa ini? Apa ini? Masalahnya apa? Apa? Minta pemulihan agar betul. Oke, saya terangkan. Buka Lukas 24. Ya, nanti kita kembali ke kisah Rasul. Lukas 24. Hari itu dalam kekecewaan yang gak tanggung-tanggung, 2 murid, disebut 2 murid, kecewa lalu pulang kampung. Ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga. Pada hari apa? Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini kacau, saudara. Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, 2 orang, itu nanti baca mulai ayat 1-nya ya. Mulai ayat 1. 2 orang dari baca murid Yesus. Ya, stop dulu. Murid, bukan sekedar pengikut, bukan sekedar orang yang ikut Yesus lihat mujizat. Murid, ngapain? Baca. Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, kurang lebih 11 km. Kenapa mereka pulang kampung? Karena kecewa. Lihat ayat yang ke-16. Di sini Tuhan Yesus guyon, aduh seru sekali. Nah ini loh. Ingat tadi antara ayat 14-15, mereka sedang membicarakan tentang peristiwa gempa di Yerusalem 3 hari yang lalu. Yesus mati, betul? Nah dalam perjalanan itu Tuhan Yesus nimbrung. Kamu ini ngomongin siapa? Kerennya Tuhan Yesus bisa ngelucu juga. Loh, masa kamu gak tahu? Seperti orang asing ada, seperti orang asing saja. Itu loh, Yesus yang begini begitu, mati. Ini masalahnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenalinya. Padahal mereka ini siapa? Murid. Kok bisa 3,5 tahun diajar langsung oleh Tuhan Yesus, sekolahnya nggak pernah libur, nggak pernah digantikan guru yang lain, bisa nggak kenal? Ayo kira-kira kalau Yesus model guru-guru zaman sekarang, ini murid diapain? Kalau saya model Yesus, saya blender ini orang, ngerti nggak? Atau turun dikit masukkan mesin cuci, jadi putar gitu. Ya saudara, kurang ajar nggak? Yang ngajar Tuhan Yesus, nggak pernah diganti oleh guru lain, nggak ada liburnya. Setelah 3,5 tahun bisa nggak kenal? Ya jawab, ini keterlaluan nggak? Loh saya tanya,
Keterlaluan tidak? Sangat. Dan itulah kita. Kalimat saya ulangi lagi. Kalau yang ngajar Tuhan Yesus muridnya kayak begitu, apalagi ngajar model-model kami ini, maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, jangan sombong. Ini masalah. Apa yang menghalangi mereka? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Oke. Salah satu kalimat yang paling sering kita dengar, duitan. Ayo cepetan. Nah, berarti 99,99% penghalang mata itu mata duitan. Karena nggak ada kata lain sebetulnya apa? Pasti mata duitan. Dan itu betul. Gereja hancur, gereja rusak, panggilan Tuhan kacau ketika kita hanya sibuk duit di mata kita. Betul? Duit ini. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, uang itu mamon, mamon itu setan, dewa yang galak, minta korbannya manusia. Hanya Tuhan Yesus. Maka itu mulai hari ini ya, karena ini pertama kali saya bertemu dengan saudara-saudara ya untuk bicara. Dan puji Tuhan, saya berhasil membuat beberapa komunitas untuk mengatakan uang itu setan. Setannya, uang setan berapa hari? 2 juta. Setan 2 juta. Lo ngerti nggak ilustrasi? Biasakan kepada anak-anak kita juga. Anak-anak, mulai hari ini kamu kalau minta uang ke mama papa bilang setan, ma minta setan 20.000. Banyak atau sedikit tuh setan 20.000? Hei anak-anak jawab nih, tanya setan 20.000 itu banyak atau sedikit? Banyak, jumlahnya banyak. Apa? Kenapa Pak Daniel Pak? Minta setannya 1 aja. 1 rupiah berarti itu. Buat apa 1 rupiah? Apa ini? Hanya Tuhan Yesus yang ngomong uang itu setan. Tolong dong ngutangi aku setan 4 juta. Ini kan? Ini hanya Tuhan Yesus yang ngomong uang itu setan. Sudah percaya gak uang itu setan? Kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan. Betul? Mertua menantu ipar bisa ribut gara-gara. Maka itu saya ngomong pesan, jangan wariskan kekayaan untuk anak-anak kita. Wariskan takut akan Tuhan. Anak-anak rata-rata baik, maaf, tapi mantu-mantu belum tentu. Betul masalah. Nah, berapa banyak ketika anak-anak belum menikah, akrab, harmonis, sayang papa mama, sayang kakak adik. Begitu menikah, lain cerita. Akan tidak sedikit orang-orang tua kaya menderita sebelum meninggal karena anak-anak dipengaruhi mantu-mantu untuk mulai rebutan waris. Lu ada tidak? Lu saya tanya ada gak? Ada. Anak-anak dengar ya, 99% penyebab orang tinggal di penjara itu pasti karena betul atau tidak. Ingat di Ciamis minggu yang lalu ada suami bunuh istrinya, gara-gara uang. Maka itu boleh punya uang. Kalau saya nggak punya uang nggak sampai di sini. Tapi dengarnya, biarkan uang itu di dompet dan di rekeningmu, itu aman. Tapi begitu uang pindah ke hatimu, berarti jahat. Uangnya sih nggak jatuh cuma kertas, hatinya jadi jahat. Dikit-dikit uang, ngeri.
Nah, itu menghalangi mata mereka. Dalam hal apa? Ini dia ya. Coba lanjut. Nah, ini terus. Nah, ayat 21. Ini penghalang. Ayat 21. Padahal baca. Kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Ngerti? Jadi mereka dengar berita nggak Yesus bangkit? Dengar dari Maria, dari Maria Magdalena, tapi nggak percaya karena dia menghalangi. Ayat 22. Apa yang mereka kecewakan? Tetapi berapa perempuan dari kalangan kami, jadi mereka mendengar Yesus bangkit. Tetapi berapa, saya tambahkan, murid perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Jadi mereka dengar nggak berita Yesus bangkit? Oke. Minimal yang saudara tahu, berapa kali Tuhan Yesus beritahu murid-muridnya, anak manusia harus balik ke Yerusalem, ditangkap, diadili dengan tidak adil, disiksa, dibunuh. Itu lebih dari 2 kali, paling tidak 3 kali. Betul? Ini masalahnya. Mengapa yang ngomong Tuhan Yesus sendiri bisa nggak percaya? Dan ketika murid-murid perempuan ngecek ke kubur pagi-pagi buta, memang sudah bangkit. Nah, ini kekecewaan. Nah, mumpung pada suasana pemilu, saudara, pemilu yang tahun 2024 ini, aduh, mengerikan sekali. Suami istri bisa perang karena jagoannya kalah. Loh, betul enggak? Kakak adik bisa jadi lawan, sahabat baik jadi musuh. Enggak ada tau? Enggak ada, puji Tuhan, di sini enggak ada. Saudara, sama kasusnya. Misalnya saudara jago ke 01, enggak bilang. Jago ke 03, terburuk cuma 02. Tapi kecewa. Wajar, itu manusia. Jadi penghalang mata mereka, termasuk nanti di Kisah Para Rasul kita akan baca lagi. Mereka mengikut Yesus dengan pola duniawi. Mereka capek dijajah kerajaan Romawi. Mereka ingin berdiri jadi negara sendiri. Dan satu-satunya negara dia cuma Tuhan Yesus. Maka itu, dalam tradisi Romawi untuk menyalibkan orang, membunuh orang, itu harus di bagian kayu atas, di atas kepala, itu ditulis nama. Dan nama yang ditulis dalam kerajaan Romawi itu nama hujatan, nama-nama yang paling jelek. Jadi siapapun yang benci kepada penjahat, pada bajingan, kriminal itu boleh nulis, bahkan gak cuma nulis. Mereka kalau menyalibkan, mengeksekusi, kalau Indonesia masih punya hak asasi, disembunyikan di Pulau Nusa Kambangan. Ya, nah mereka kalau menyalibkan penjahat itu langsung ditaruh di tengah perempatan jalan yang besar, di pasar yang ramai. Tujuannya semua orang yang lewat boleh lemparkan sampah, kotoran, telur busuk, lempar, dan sambil ngejek. Nah, salah satu ejekannya tertulis di bagian atas kepala. Sebut apa? Masih ingat? Mereka bilang, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Soalnya itu enggak positif sama sekali. Itu ejekan habis-habisan. Bayangkan, hah? Raja kok matinya kayak begitu? Raja apaan? Betul nggak? Jadi nama ini tuh nggak bagus. Itu ejekan, itu umpatan, itu magian. Karena Romawi berkata, itu toh yang kamu jadikan raja, mati. Sedih gak? Maka itu dalam hidup kita harus mengenal. Amin. Untuk apa dia datang? Bukan untuk membuat negara baru. Nah, dari situ sampai penulisan Kisah Para Rasul,
Kristen itu kata sangat jelek. Contoh, maaf ini ya, itu sudah lewat. Buat kita orang Indonesia kalau mendengar kata FPI, maaf, itu langsung mikir apa? Lu ngerti kan? Seperti itu zaman itu. Begitu orang berkata Kristen, ini pemberontak, ini perusuh, ini pengacau. Karena ini lepas dari pemerintahan yang sah, ingin bentuk negara sendiri. Bayangkan, Kristen itu identik dengan sejelek itu. Maka itu jangan bangga disebut Kristen, karena itu ejekan. Lo ngerti nggak salah sebenarnya? Lebih baik kita disebut murid Yesus. Jadi mereka kecewa karena harapannya menjadi raja. Maka itu yang pengikut 01, pengikut 02, pengikut 03, wah jadi kacau selama pemilu ini karena harapannya enggak tercapai. Nah, kembali kisah Rasul 1 ayat 6 tadi ya. Ayat 6. Maka bertanyalah lagi sekali siapa mereka? Murid-murid yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan raja bagi Israel? Karena mereka tahu sebentar lagi Yesus berangkat. Nah, saya punya ilustrasi. Anak-anak, Om ingin kamu jawab ini. Suatu hari ada satu keluarga punya 6 anak. Dari 6 anak lahir 21 cucu misalnya. Nah, suatu hari ada opa oma dari 21 cucu ini tinggal di Amerika dan mau berlibur ke Cirebon. Nah, sebelum opa oma ini berangkat dari Amerika ke Cirebon, oma opa sudah bilang, nanti opa oma bawa kado untuk masing-masing kalian. Ayo anak-anak, kok dengan kabar begitu kira-kira kalian semangat gak? Wih, puji Tuhan ya. Nanti minta kado dari Tiamin. Siap-siap ya Tiamin. Ya, itu kecil-kecil dari Percaya kalian Tiamin bisa ngasih kado. Oke, nah setelah 3 minggu di Cirebon, kadonya itu belum dibagi. Padahal besok opa oma harus berangkat ke Amerika lewat Kertajati. Ayo bayangkan, malam ini tuh 21 cucu ini ngapain? Ayo, pura-pura jadi anak kecil semua, pura-pura aja. Ayo, kita 21 cucu ini ngapain? Besok mau berangkat. Ayo cepat aja. Bukan nyesel, jangan nyesel dulu lah. Belum berangkat mau nyesel. Nanya, nggak bisa tidur. Nagi, tapi kan malu ke opa oma. Kan anak kecil. Lihat tapi malu nagi. Pasti malu. Oh, berarti dulu begitu. Akhirnya rombongan ngantar opa oma ke bandara Kertajati. Sudah selesai check-in semua. Oma opa tinggal masuk. Ayo jujur, kira-kira kamu 21 cucu ini ngapain? Pasti saya kamu jadi ngomong. Cepetan kamu jangan ngomong. Loh, kira-kira begitu. Nah, inilah ayatnya. Mereka ribut. Akhirnya milih salah seorang juru bicara. Saya Lukas gak nulis ini siapa, tapi saya meraba pasti Petrus. Maaf, kalau Petrus mulut besar betul. Nah, yang ikut sejak di GKPB hari Selasa pagi kemarin akan tahu. Jangan beri nama anak lagi Petrus lagi Petrus. Nama ini jelek. Yang saya terlanjur ampuni Bapak. Jangan ganti nama. Mahal. Ini pasti Petrus. Saudara, di sini saya merasakan kalau Tuhan Yesus model saya. Saya bilang, Papa, batal berangkat. Aku ngurusin goblok-goblok ini. Ya masa tinggal aku mau berangkat masih nanya kerajaan jasmani. Ayo kira-kira Tuhan Yesus kalau model kita bagaimana? Ayo kalau Yesus model kayak kita, ayo pura-pura saja. Ayo kira-kira bagaimana? Bayangkan diajar 3,5 tahun bisa on seperti itu.
Oke. Jangan marah, saya cuma beri contoh. Ada enggak pemuda-pemudi datang ke gereja karena ada pacarnya di situ? Ada. Saya tanya ada atau enggak? Oh enggak ada, ya udah enggak ada gitu saja makanya. Ada tidak? Ada. Ada enggak orang datang ke gereja karena calon mertua memberi syarat? Kalau kamu enggak ikut ibadah, anak enggak akan diberi. Saya tanya ada tidak seperti itu? Enggak. Ada enggak orang ke gereja karena yang diutangi ada di situ? Loh, saya tanya cepat jawab ada tidak? Ya sudah. Maka itu semua kita yang rajin ke gereja belum tentu benar. Nah, ada harapan-harapan yang tersembunyi. Ini masalahnya. Jadi segala yang tertulis di firman Tuhan tidak akan jadi apa-apa kalau motivasi kita salah. Ini beberapa kali kok ditulis. Petrus juga kecewa gara-gara itu. Nah maka itu semua kita baik di Cirebon maupun mengikuti di rumah, jujur pada diri sendiri. Kenapa aku memilih ikut Yesus? Harus jelas. Mau lanjut atau pulang? Lanjut. Tapi saya ke belakang kami bawa masakannya. Jadi saya mau cari toilet itu nggak baca ke toiletnya di situ. Saya keluar. Oke ya. Jadi makan nanti. Oke percaya. Motivasi kita. Dan tanya mau terus? Bener? Gak enak loh. Risiko ditanggung yang dengar. Filipi 1:29. Ini anak-anak perhatikan ya. Om senang kalian bisa tenang, itu hebat. Tadi kami di Kuningan, saya ini punya kebiasaan di mana saja, kemana saja. Kalau saya lihat anak-anak kecil, saya senang sekali. Begitu tadi kami masuk ke GPI Kuningan, noleh ke kanan, ada anak lagi. Saya tanya namamu siapa? Pascal, umur 9 tahun. Ngapain? Melukis. Saya lihat sejenak. Ini cerita, ya. Jadi anak ini hobinya melukis, terus buat cerita. Dan indahnya lukisan dia itu di kotak-kotak. Satu kotak dia nulis kecil-kecil, terus kotak kedua. Nah saya khotbahkan anak ini. Berbahagialah orang tua yang anak-anaknya nggak mata handphone. Tahu mata handphone? Terikat dengan game. Jangan ya anak-anak rusak hidup. Anak-anak biasakan membaca atau melukis. Itu akan punya dampak yang besar. Karena dengar ya, nanti kalau kamu sudah umur belasan baru boleh pakai HP. Walaupun teman-teman ada jalan, dengar ya, kerusakannya mulai dari mata. HP ada lampunya enggak? Anak-anak jawab dong. HP pakai lampu enggak? Oke, kalau enggak jadi gelap dong, enggak lihat apa-apa. Ya. Nah, lampunya HP itu merusak mata. Rata-rata akibat dampak HP dan game itu paling tidak 11 tahun setelah umur ini. Sekarang belum. Mata rusak. Kedua, syaraf tengkuk. Karena kan mundur di sini, betul enggak? Enggak gerak. Jadi enggak gerak. Oke. Otot tangan, otot pundak itu nggak terlatih. Nanti kalau seumur belasan tahun nggak kuat, lemes, karena diem gitu. Karena anak-anak yang main HP, main game itu duduk. Masa main game, main game bisa berlari-lari, nggak lucu. Maka otot-otot punggung, kaki, lutut lemes semua. Karena nggak dilatih untuk gerak. Belum lagi akibat yang lain ngeri. Akibat yang berikut, anak-anak yang terikat game jadi asosial. Tahu kata asosial? Nggak bisa bersosialisasi. Bayangkan, begitu pegang HP, mamanya manggil, noleh aja.
Anak-anak yang terikat HP game, jadi nggak butuh orang lain. Betul? Dia punya dunia sendiri. Kakak adik pun nggak diurus. Ngeri, saudara. Asosial. Ada orang jatuh, ada orang minta tolong, nggak peduli. Karena gamenya, jangan nanti putus aja. Ngeri. Efeknya ke mana-mana. Tolong orang tua. Anak-anak setuju ngomong ini, nanti lebih baik kamu baca. Ya, artinya anak remaja juga. Ini remaja paling depan. Siapa namanya? Ya, siapa? Enzo. Wih, nama Jepang betul. Umur berapa Kenzo? 12. Yang sana? Ya, kamu begitu. Kacamata. Siapa namanya? Andrian. Andrian. Umur berapa dia? 17. Ikut sekali padahal. Jadi kalau ngomong apa? Semuanya anak-anak saya lihat semuanya. Dengar ya, jaga. Usia belasan itu usia yang paling rawan. Maka itu satu-satunya peristiwa kejadian yang tertulis dalam hidup Tuhan Yesus antara umur 0 waktu dia lahir sampai umur 30 dia pelayanan. Hanya satu tulisan. Masih ingat waktu dia umur berapa? 12 tahun. Nah, dari 4 penulis Injil, Lukas itu dokter. Maka itu hanya Injil Lukas yang bisa menjelaskan usia 12 tahun terjadi apa di hidup Tuhan Yesus. Waktu Tuhan kita bergumul di Getsemani sampai keringatan campur darah, itu juga Lukas, karena dia dokter. Maka itu Lukas bisa menjelaskan juga umur ketika usia kandungan Elizabeth 6 bulan. Lengkap kalau Lukas menulis dengan usianya. Hanya Lukas yang menulis di Lukas 3:24, Yesus berumur 30 tahun waktu dia mulai melayani. Karena dokter harus tahu umur untuk memberikan resep obat. Nah, saudara, Yesus umur 12 tahun ternyata bermasalah dengan orang tuanya. Dia hilang atau menghilang? Coba jawab, beda. Menghilang. Karena sengaja nggak mau pulang. Kalau hilang, tarik. Nah, ini ya cara baca saya waktunya ya. Apa bedanya reaksi orang tua, anak kecil yang hilang dan anak remaja yang hilang? Kalau ketemu, reaksinya bagaimana? Kenzo, dengar sini, jangan dengar mama. Dengar sini. Ayo. Apa bedanya reaksi papa mama kalau ketemu anak yang hilang tapi yang masih kecil, 25 tahunan, dan yang sudah remaja? Reaksinya bagaimana coba? Apa kalau nggak mau jawab, ini diskusi. Bagaimana reaksi papa mama kalau ketemukan anak yang hilang yang masih kecil dan yang sudah remaja? Coba tahu. Kalau yang kecil sedang ketemu anak. Iya, kalau yang kecil itu kami yang benar. Gitu. Kalau yang remaja. Nah, ini yang terjadi. Apa yang ngomong saya kedengar? Apa? Iya, betul, lihat Maria marah. Coba lihat Lukas 2 ayat 50 berapa itu ya. Maka itu kalau baca Alkitab yang begini gitu loh, saudara. Jangan cuma diuraikan saudara pada masa itu loh. Oh begini nah, terus pakai teologi. Oh latar belakang begini. Capek. Betul, setuju? Ini cara Tuhan ngajarin saya. Lukas 2 ayat berapa itu ya? Maria. Oh iya. Oh bukan yang ini. Ternyata masih lumayan. Nah ini ya. Sebelumnya 48. Lihat ya. Dan ketika orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata, karena Bapak nggak pernah secerewet itu. Ini Alkitab yang nulis. Ini mama ini. Lalu kata ibunya kepadanya. Nah, tolong anak-anak belajar ya, kalau baca Alkitab pakai intonasi. Kenzo, Adrian, ini intonasinya tinggi atau rendah?
3 hari loh mereka cari Yesus baru ketemu. Ya, gimana intonasi? No. Ayo cepat intonasinya. Kalau ada orang Batak, orang Maluku, keren intonasi. Maaf ya, jangan tersinggung. Ayo gimana cepat intonasinya Maria ini loh. Iya gimana? Coba ayo peragakan. Ibu, guru siapa sih lupa kemarin tanya? Guru apa? Guru Pangaribuan. Oh, guru Pangaribuan. Coba guru Pangaribuan. Intonasi juga kayak gimana? Nah, terus? Kenapa kau berbuat demikian terhadap kami? Masukkan ke sinetron. Saudara, ini marah. Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, Bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau? Wajar. Tapi lihat jawaban Yesus. Ayat 49. Jawabnya kepada mereka, maaf, ada unsur kurang ajar nggak ini? Jawab, bukan ngomong Yesus, tapi hidup sehari-hari. Kok bisa ini anak seperti itu? Nah, saudara dengar, tidak ada penulisan firman yang salah, karena ini kebenaran. Ternyata seluruh dunia, apalagi dokter-dokter, psikolog, ahli jiwa, menghargai tulisan Lukas bahwa semua anak remaja umur belasan itu pasti punya masalah dengan orang tuanya. Karena ini masa puber, masa akil balik. Kalau anak perempuan, maaf, mulai menstruasi. Kalau anak lagi mulai jagunnya keluar. Nah itu masa akil balik, ini umurnya. Nah menurut firman ini, papa mama ketika anak mencapai umur belasan seperti Yesus, tidak boleh jadi papa mama, harus jadi teman. Maka itu kenapa? Oh bunyi nggak apa-apa. Ntar beli baru. Kita om Tiamin. Maaf ya kok dari kemarin susah kok Tiamin. Oke ya dengar. Ketika anak-anak umur belasan dan papa mama tetap jadi papa mama, selalu muncul berkembang. Kamu maunya sendiri. Saudara dengar secara ilmu jiwa, Lukas 2 ini dahsyat. Dan ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu dan masih relevan sampai hari ini. Semua kita pernah remaja nggak? Pernah. Ya jangan amit, tapi jangan langsung tua begini menakutkan. Tapi kita lupa waktu kita umur belasan seperti apa. Semua anak remaja itu seperti gunung berapi yang mau erupsi. Di dalamnya itu magma yang mendidih. Biasanya ya anak-anak ingat ya bapak mama, baik yang laki maupun perempuan, mah pak boleh nggak saya punya kamar sendiri? Mulai kan nggak mau dianggap kecil. Ya, anak-anak remaja itu pusing dengan dirinya sendiri. Coba lihat cara berdiri, pasti tangan mau ditaruh mana? Berdiri pun kaki itu nggak pernah diem. Karena secara fisik kan bertumbuh semua, jadi dia merasa aneh. Itu remaja, fisiknya berubah, mentalnya berubah, emosinya berubah, semua berubah. Maka itu mengapa hampir selalu terjadi pemberontakan di usia anak seperti ini. Yang salah pasti kita. Oke? Nah, saya tunjukkan satu lagi. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Hai pria-pria, papa-papa, suami-suami, belajar hidup seperti Yusuf. Di Matius 1 dituliskan Yusuf itu seorang suami yang sangat tulus hati dan tidak ingin mempermalukan istrinya. Betul?
Saya punya ilustrasi. Maaf ya, segoblok-gobloknya cowok goblok. Itu goblok beneran. Punya pacar, nggak peluk, nggak cium, nggak tidur bareng, kok hamil. Mikir nggak sih goblok? Lu saya tanya, lu mikir tidak cepat. Dengan siapa ya? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Tapi Yusuf luar biasa. Dia nggak mau mempermalukan istrinya. Lah ini lagi. Kalau Yusuf model kita, wih cepat sekali. Siapa Grace atau siapa? Grace atau orang Sumati 1:19. Oke lah kita baca. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya dengan dihukum, yang bermaksud menceraikannya dengan dia. Luar biasa Yusuf. Siapa yang menemukan ini? Coba tanya ini siapa? Ada dua orang. Siapa gitu? Di antara dua orang itu siapa? Oh, Grace, hebat. Ya. Kembali ke Lukas 2. Bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku. Lu ngerti gak? Kalau Yusuf tersinggung gak? Tersinggung gak? Bapakmu yang mana lagi? Lah ini siapa? Kok gak tersinggung bagaimana? Baru pangaribuan ini. Bapaknya itu kan Yusuf. Dia ngomong, mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah bapakku? Oh, baru ngerti. Lo betul nggak? Kalau Yusuf model kita, dan anak kurang ngajar kamu. Bapakmu yang mana lagi? Masa mamamu selingkuh? Lo dipanjang-panjangin, bisa tidak? Hebat sekali Yusuf. Dia diam. Maka itu hanya Lukas yang bisa menuliskan umur belasan itu umur rawan, bahaya. Kalau salah menangani, pecah hubungan anak dan orang tua. Dan tidak sedikit di usia ini anak-anak keluar rumah. Wih, dikasih merah lagi, wajib sekali. Anak-anak keluar rumah karena nggak cocok dengan papa mamanya. Nah, Ulangan 6 ayat 7. Anak-anak, mumpung kamu ada, tapi jangan orang kondusif menjadi jahat pada anak-anak. Tidak, ini kebenaran. Haruslah engkau ngapain? Mengajarkannya berapa kali? Berulang pada anak-anakmu. Jadi ini perintah untuk siapa? Anak-anak. Kalau kalian sering dengar papa mama ngomong, sudah berapa kali nih papa mama ngajar kamu? Bacakan ayat ini. Berulang. Kan saya setuju ya? Di kamu pulang ya? Nanti lihat anak-anak bilang papa. Loh iya tapi kan. Bayangkan Tuhan Yesus sendiri ngajar berulang-ulang. Yang diajar nggak pintar-pintar. Maka itu ada kitab ulangan supaya kita tidak lupa. Jadi mama papa jangan sering jengkel pada anak-anak. Baru 3 kali Yesus marah-marah. Setuju papa mama? Anak-anak setuju? Ya anak kotor juga. Gak apa-apa. Betul, sukacita itu. Karena firman Tuhan itu, ini hukum Tuhan yang kita harus hargai. Betul ya, luar biasa Tuhan kita. Nah, kembali ke Kisah Rasul 1. Tuhan Yesus sedih melihat ketidakmengertian mereka. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus jawabannya luar biasa. Lihat ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa arti firman ini? Berarti Tuhan Yesus mentunduk kepada Bapa di surga. Dia nggak mau sembarangan melakukan apa saja. Hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus lakukan ini. Yohanes 5 ayat 20 untuk menjelaskan Kisah Rasul 1 ayat 7 ini. Yohanes 5 ayat 20. Ya kok siapa Rasul? Bukan Yohanes. 5 ayat 20. Ya.
Sebab Bapa mengasihi anak, dan Bapa menunjukkan kepada anak itu segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Stop dulu. Papa mama yang sering ribut dengan anak-anak, hari ini pakai fakta ini. Anak-anak, om tanya lagi, yang orang tua diam. Jujur ya, kalian seneng mama itu berwibawa kalau bicara atau yang cerewet? Anak-anak jawab. Ayo, anak-anak, seneng gak punya mama cerewet? Seneng. Siapa yang ngomong tadi? Teman. Oh, mamanya yang ngomong. Oke, dengerin. Anak-anak jawab baik-baik. Seneng gak kalian punya mama cerewet? Seneng gak? Hah? Enggak ya. Namamu siapa? Paling berani jawab. Ya, kaos merah, namamu siapa? Mos. Umur berapa? 8 tahun. Kamu kurang makan kayak anjing. 8 tahun kok kecil begini. Moses, terima kasih kamu jujur. Tidak. Moses jawab. Saudara, maka itu gak cuma anak-anak yang gak suka mama cerewet, suami juga betul atau tidak? Aduh Tuhan tolong kami. Jadi menurut Yohanes 5 ayat 20, mengajar anak itu jauh lebih baik menunjukkan, bukan mendikte dan ngomeli dan ceramah. Tunjukkan. Papa menunjukkan kepada anak berapa? Sekarang sudah dikerjakannya sendiri. Anak nyontoh. Maka itu mama papa juga gak usah banyak ngomong, beri contoh. Lu sudah kasih contoh, kok gak mau? Ajar. Didik anak-anak dari kecil untuk bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Contoh kecil, memang tidak ada mama yang mau direpoti kalau anak umur 1 tahun makan sendiri. Betul nggak? Wih, kotor berantakan kemana-mana. Tapi justru kalau anak-anak kita sejak umur 1 tahun kurang atau lebih mulai minta makan sendiri, berbahagialah papa mama, kok anak ini mandiri. Hanya saja di sekitar dia duduk, sejauh tangannya bisa melempar apa-apa, kasih koran atau plastik. Ngerti nggak maksudnya? Nggak apa-apa. Nasi ke kepala masuk hidung, nggak apa-apa. Karena mereka sedang bereksperimen. Dari pelajaran yang saya temukan di Alkitab, tidak boleh berkata, kamu kok nakal. Itu kata salah. Dengan lembut berkata, nah, kamu sedang bereksperimen apa? Tahu gak kata bereksperimen? Karena mereka mau mencoba untuk apa saja. Ayo papa temani, ayo mama temani. Kamu belajar apa? Serius. Masih ingat kisah Thomas Alva Edison? Anak ini kelas 4 SD dengan terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Karena gak pintar. Ketika mamanya menerima surat dari kepala sekolah dengan berkata, maaf, anak ibu gak bisa lanjut sekolah, dan surat itu disimpan. Nah, karena Thomas Alva Edison gak bisa baca, dia tanya, ma, itu apa? Dibaca positifnya. Menurut gurumu, kamu itu gak cocok sekolah di situ karena gak ada pelajaran bisa kamu. Karena pelajaran rendah, mama akan jadi gurumu mulai hari ini. Dan ternyata walaupun cuma kelas 4 SD nggak selesai, berarti Thomas Alva Edison cuma 3,5 SD. Lihat, karena nggak sampai kelas 4, tapi dia orang terkenal di dunia. Sampai dia mati, dia menemukan sekian ribu penemuan karena eksperimen. Berbahagialah papa mama kalau anak-anak sudah bisa melipat baju sendiri. Di rumah anak begitu ya? Belajar. Karena itu, ayo Pak, saya masuk ke sini, depan ada tempat. Mana Pak Sam?
Mancing di maju depan. Jadi saudara biasakan anak-anak itu mandi. Setuju? Nah, yang masih nggak percaya suka ribut, saya beri pertanyaan begini ya, dengar baik-baik jangan salah. Kalau saudara dan saya sebagai papa mama sering jengkel kepada anak-anak dengan kalimat kok nggak ngerti-ngerti sih kamu ini resep. Antara kita orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Lu kok tertawa, ini serius. Siapa pernah jadi siapa duluan? Orang tua pernah jadi anak-anak. Jadi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Ya nggak mungkin dong. Nah, logikanya siapa yang harus ngertiin siapa? Orang tua. Pinter semua begini kok. Maka itu tidak boleh ada kata kenapa kamu gak mau mengerti kami. Salah. Harusnya kita yang ngertiin mereka, karena mereka belum pernah jadi seperti kita. Kita pernah jadi mereka, cuma lupa. Ini masalahnya. Wih, kalau hidup ini kita praktekkan firman Tuhan, damai di bumi, surga turun ke bumi. Serius. Lakukan firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Saya ulangi, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Bapa itu akan menunjukkan kepada anaknya apa? Pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga semua kita jadi maaf saudara. Kapan orang luar dari kita itu merasa heran melihat apa yang kita kerjakan? Kalau ada apa? Oke, saya persingkat. Kalau kita kerjakan monoton rutinitas, orang heran kan? Selamat. Ini rahasia kenaikan Yesus ke surga. Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga semua orang jadi heran. Bagian terakhir, Yohanes 14 ayat 12. Ini sambungannya Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 14 ayat 12. Wih, dahsyat sekali. Aku berkata kepadamu, tunggu dulu, belum selesai. Ngajak cepat pulang. Nah itu cara saya ngajar itu di apa ya? Ubah satu-satu begitu. Aku berkata kepadamu, salah satu dari 2 ayat di Alkitab yang memberitahu kita definisi orang percaya itu siapa. Ini salah satu dari 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya terus barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab, nah ini yang kita peringati hari ini. Sebab hari ini kita peringati Yesus balik ke surga ke Bapa. Ada apa kalau dia balik? Ini dahsyat. Sama nggak dengan Yohanes 5:20 tadi? Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan. Bahkan yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Ini luar biasa. Oke. Berikan saya 5 hal yang menurut saudara Tuhan Yesus pernah kerjakan. 1, cepat apa? Enggak pernah membangkitkan orang mati. 2, pelan-pelan berubah jadi anggur. 3, menyembuhkan orang sakit. 4, sudah orang mati sudah. Yang umum, yang belakang. Anak-anak, apalagi yang kamu tahu Yesus mengerjakan apa? Memberi makan. Nah, itu yang saya tunggu. Terima kasih. Memberi makan itu penting. Nomor 5. Ayo, apa? Yang kelima. Apa? Adik? Memulihkan.
Moses, kamu pintar sekali. Jujur, kamu dilihat atau dari sebelah yang beritahu? Ayo, siapa yang beritahu kamu? Siapa Moses? Sendiri. Wih, coba kamu buat Moses. Memulihkan. Ayo kita bongkar. Dari 5 hal yang kita tahu Yesus kerjakan, padahal banyak loh ya, 5. Menurut ayat ini, karena dia pergi kepada Bapa, berarti saudara dan saya harus melakukan gak 5 hal? Pertanyaan berikut, kapan? Katanya iya. Lo tadi bilang apa? Iya. Ya dikejar dong, kapan? Sekarang. Nggak bisa mesti di sini khusus. Jawabannya nggak akurat. Oke. Satu hal yang celaka, kalau kita tidak membangkitkan orang mati, berarti kita matikan orang hidup. Loh betul tidak? Kalau kita tidak memberi orang makan, berarti kita makan orang. Loh iya kan tidak? Moses lihat sini. Kalau kita tidak memulihkan orang seperti jawaban Moses, berarti kita menghancurkan hidup. Ini celakanya dunia. Ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan yang gurunya kerjakan, maka sebaliknya yang terjadi. Apalagi tadi yang lain saya lupa. Sudah menyembuhkan. Nah, kalau kita tidak menyembuhkan orang sakit, berarti kita buat orang sehat jadi sakit. Lihat kan semuanya kebalikan. Kita ini ngapain? Mengerikan keadaan gereja. Kalau toh saudara dan saya sudah mengetahui, melakukan yang guru kita kerjakan, jangan puas. Kenapa? Kenapa saya bilang jangan puas? Sudah bukan orang sakit, begitu orang mati, beri orang makan semua. Jangan puas. Kenapa? Karena ada yang lebih besar lagi daripada itu. Nah sekarang kalau saya balik, nah kalau kita sudah sekian puluh tahun jadi murid Yesus, nggak pernah satu pun mengerjakan dia lakukan. Ngerti? Maka itu memperingati kenaikannya ke surga, itu artinya luar biasa. Pulang dari ibadah ini, termasuk yang di rumah, pikir, kapan terakhir kita ketemu orang susah, orang berdosa, orang setengah mati, orang putus asa, orang lapar, orang sakit. Ayo anak-anak, besok kalau kamu masih sekolah, besok ada Jumat, masih nggak ada libur. Apa Moses? Masuk. Loh, teman-teman bilang itu kamu masuk. Gimana? Nanti saya mau ketemu kamu Moses. Ini musim. Oke, anak-anak mulai besok kalau jam sekolah, tolong mama papa, 1, jangan bawa uang jajan ke sekolah. Aduh, yang punya kantin sekolah saya harus minta maaf ya. Kecuali kantinnya, karena semua penjual makanan apa saja di depan sekolah nggak sehat. Betul nggak? Aduh, sedih saya melihat itu. Mereka hanya ingin cari duit tapi nggak perhatikan. Tolong ya papa mama, anak-anak janji ya, tidak boleh bawa uang ke sekolah. Lalu ya oke, makasih Moses. Bawakan anak-anak makanan bekal. Nah setelah bekalnya harus dilebihkan. Pasti ada teman-teman mereka yang nggak bawa makanan. Setuju? Kalau papa mama mengajari anak-anak sejak kecil untuk berbagi, maka anak-anak nggak jadi pelit sampai tua nanti. Tapi celakalah anak-anak punya papa mama pelit. Mama, jangan bagi-bagi teman. Untuk kamu sendiri, papa susah cari duit. Bertobat yang papa mama pelit. Setuju ya? Kenapa Pak? Ibu baru pengaruh ibu.
Itu kenapa itu Pak? Saya minta itu. Donasinya orang Batak, Pak. Oh begitu, anak saya banyak Batak. Jadi ya, bagi teman-teman Bapak Ibu, setuju Mama Bapak? Setuju. Repot. Saya paling melarang anak-anak kecil makan goreng-gorengan. Itu tidak sehat. Repot sedikit. Berbagilah Papa Mama kalau membiasakan anak-anak makan yang direbus dan dikukus. Saudara tahu nggak kehebatan sukun? Ada sukun nggak di Jawa? Direbus, nggak usah digoreng. Itu sehat, gizinya tinggi. Singkong rebus, ubi rebus, semuanya rebus. Pisang rebus. Boleh tambah lauk apa? Gorengan itu memang cepat gampang jadi, tapi merusak. Nanti 15 tahun kemudian ada istilah fatty liver. Livernya jadi berlemak. Penggumpalan. Apa itu? Kerak di pembuluh darah. Itu karena dari kecil dimakanin gorengan terus. Nggak sehat. Tolong ya, jangan pagi-pagi jangan sarapan yang gorengan, yang buah, yang sayur. Serius, itu jadi anak-anak. Mulai besok ya, beritahu Mama Papa jangan gorengan. Pakai rebus. Sampai ke situ ngomong tadi mau apa sih? Lanjut saja. Oke, jadi Tuhan mau menunjukkan hal besar kepada kita. Amin. Karena Dia naik pergi ke Bapa di surga. Jadi dampak kenaikannya itu hebat. Kalau saudara dan saya sebagai gereja dan murid-muridnya melakukan firman ini, maka semua orang jadi heran. Sebab yang kita kerjakan tidak rutinitas. Ini yang Tuhan cari di antara kita, hal-hal baru. Masih ingat Ratapan 3:23 selalu baru tiap pagi. Betul tidak? Selalu baru. Jadi setiap pagi ada hal baru. Itu menyenangkan. Apa yang terjadi dengan orang yang tahu bahwa setiap pagi ada hal baru? Jawabannya, dia malas bangun siang. Betul? Karena nunggu, ada apa lagi? Ada apa lagi? Luar biasa. Jadi tahu arti Yesus naik ke surga? Tahu. Belum saya tanya. Tahu arti Yesus naik ke surga? Tahu. Apa? Supaya hal-hal besar terjadi. Ya, supaya hal besar terjadi di hidup kita. Amin. Kalau Roh Kudus turun. Jadi katakan terima kasih Tuhan kau naik. Ya, padahal murid-muridnya nggak mau dia naik. Kenapa murid-muridnya nggak mau dia naik? Karena tiap hari makan gratis bersama Tuhan Yesus. Sekarang waktunya saudara dan saya memberi orang makan gratis. Bukan cuma Yesus. Tepuk tangan buat diri sendiri. Memberi Tuhan selamat menikmati memberikan Yesus ke surga Bapa yang besar untuk dunia. Silakan, Om Tuhan maju.